Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya sobat pelangi? Senang sekali ya, gue nih Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua. Tentunya hanya di channel ini yang akan selalu nge-share pengalaman gue dalam mengarungi dunia pelangi dan dunia yang lainnya. Ups, ada apa tuh di belakang? Sorry ya kalau nggak sopan. Ini apa tuh? Bekas gue pakai tadi. Jadi guys, di video kali ini agak sedikit berbeda ya. Gue on hand, nggak apa ya. Yang jelas, tetap gue bakal kembali bercerita tentang sebuah pengalaman yang pastinya gue alami sendiri. Jadi gue tuh habis staycation di sebuah hotel, dan kebetulan di deket hotelnya ini ada sebuah kedai kopi. Terus lu ngopi dong, Kim? Ya masa di kedai kopi gue ketemuan? Oh ya bisa aja, kali aja lu dapet cowok lewat Hornet gitu kan. Ya bisa juga sih, cuma bukan itu yang bakal gue bahas. Tapi si A ganteng tukang kopinya, penasaran kayak gimana ceritanya? Ya udah, jangan lupa tapi ya, like, komen, dan subscribe, plus nyalain tombol loncengnya biar gue semakin bikin konten berikutnya. Ya udah, yuk mari kita mulai. Staycation itu memang sebuah aktivitas atau hobi gue guys. Asal kalian tahu ya, gue selalu staycation ketika gue udah ngerasa boring. Even gue nggak mau nemuin siapapun atau bahkan nggak mau ngelakuin apapun, ya pasti gue staycation gitu. Karena ya itu bikin gue jadi mood booster. Jadi yang awalnya gue bete, bad mood, lama-kelamaan gue jadi kembali enak. Apalagi kalau staycationnya itu ya ada someone yang nemenin, atau mungkin juga ada kenalan yang akhirnya gue temuin gitu kan. Pokoknya banyak banget hal-hal yang bisa gue lakuin ketika gue staycation. Dan waktu itu ceritanya gue staycation di tempat favorit gue, di hotel di kota tempat tinggal gue. Dan malam-malam nih ya, sekitar jam 10-an, gue tuh pengen ngopi karena gue tuh nggak bisa tidur kalau staycation. Ya iyalah, lu staycation ngapain tidur sore-sore, di rumah aja sono. Gitu ya ceritanya. Ya udah, akhirnya gue pun dari hotel turun tuh ke bawah. Awalnya sih gue mau cari warung aja deh gitu, karena kayaknya nggak ada di sini jam segini yang masih buka gitu. Ternyata semua salah. Ketika gue turun dan udah mulai keluar hotel, sebelah kanan banget ada sebuah kedai kopi. Dan kedai kopinya ini minimalis banget guys. Bukan kedai kopi yang berbentuk kafe, tapi kayak semacam dorongan-dorongan modern gitu loh. Dan yang ngejualnya itu dari jauh gue lihat kayak yang ganteng gitu. Dan ya udah, akhirnya gue pun ketarik nih, kayak ada magnetnya gitu ya. Gue pun langsung menuju ke kedai kopi itu. Pas tiba di sana, kebetulan suasana kedai kopinya itu memang lumayan sepi. Jadi gue bisa mungkin leluasa ngeliat kang kedai kopinya. By the way, ini jidat gue kenapa sekinclong ini ya? Yuk kita main futsal di sini. Oke, singkat cerita, gue pun sudah tiba di kedai kopi itu. Jadi kedai kopi itu konsepnya lesehan, jadi ada tempat kopinya dan gue pun duduk di bawahnya. Itu emang gitu konsepnya, jadi gak usah protes ya. Pelan-pelan gue pun ngeliat si kang kedai kopinya. Widih, iya ya, kok ganteng gitu. Berkumis tipis, rambutnya gondrong, diikat. Terus juga dari perawakan tinggi, ideal. Kayaknya nih anak, kayaknya nih cowok hobi olahraga gitu. Kenapa? Kok lu pede banget? Ya karena gue ngeliat dari postur dan bodinya itu loh guys, yang akhirnya ngebuat gue tuh kayaknya yakin banget kalau dia tuh bukan tipikal cowok biasa. Ya udah, akhirnya gue pun memilih menu dan gue putusin untuk minum americano malam hari itu. Kenapa lo pilih americano, nggak pilih italiano? Karena gue suka no. Yes, akhirnya gue pun pesan americano dan dibikinin langsung sama si A-nya. Terus gue perhatiin aja, kok ganteng ya, kira-kira dia cowok pelangi bukan gitu. Karena gue tuh interest banget, jujur gue nggak mau sampai ngelewatin momen-momen kayak gini. Please kasih gue
jalan Tuhan. Ya udah, akhirnya dituangkan lah tuh americano dan dikasih ke tempat gue. Jadi lesehannya itu setiap lesehan ada kursi, ada meja kecil yang buat naruh kopinya. So akhirnya gue pun mulai menyeruput tuh kopi. Ketika dia nganterin pun mata gue nggak pernah lepas dari pandangannya. Berharap sih eye contact, dan terjadilah eye contact beberapa kali sih. Ada pandangan. Terus gue pun ngopi sambil main handphone. Tak lama kemudian tiba-tiba suasana pun menyepi guys. Cuman tinggal gue doang tuh. Karena dia sendiri, apalagi gak ada lagi pelanggan yang lain. Sangat sayang sekali kalau misalnya gue gak basa-basi. Lalu akhirnya gue pun memulai obrolan. Udah lama jualan kopi. Lumayan. Oh gitu. Baru lihat soalnya aku lagi staycation nih. Oh di mana? Ya di hotel samping. Oh gitu, sama siapa? Tiba-tiba dia nanya sama siapa. Ya pikiran logis gue tuh kayak apa ya, mulai agak sedikit patah gitu. Kenapa kok sampai patah Kim? Emangnya kekencangan ya? No, bukan itu maksud gue. Jadi ya jarang aja gitu untuk ukuran cowok strike. Kok tiba-tiba ketika gue tahu staycation dia malah bilang sama siapa, itu sebuah kode akses yang menurut gue itu wajib banget buat gue give. Kali aja kan ada indikasi kalau dia itu bisa, itu maksud gue. Ya udah langsung bilang sendiri kok. Oh kok sendiri aja staycationnya, emang gak sama temen-temennya? Gak boring? Jujur sih gak boring lah, karena memang niatnya emang pengen menyepi gitu. Maklum cowok-cowok kesepian. Gue bilang kayak gitu, dia ketawa. Akhirnya kita pun ngobrol seru. Terus by the way, kemana pacarnya? Aku tuh jomblo. Aku tuh nggak punya pacar gitu. Oh jomblo ya? Emang sendiri kemana pacarnya? Kok nggak nemenin jualan kopi? Haha, sama jomblo juga. Wih jomblo plus jomblo jadi jomblo kuadrat. Ya ketawa dia, karena akhirnya gue pun ngelawak. Ya awalnya sih gue ngelawak dulu lah, bikin dia ketawa ngakak supaya suasana cair gitu loh guys, sambil mencari chemistry. Singkat cerita, ketika udah ngomongin ke masalah pacar, gue pun langsung mancing dia. Emang sih ya zaman sekarang itu pacaran pasti nggak cukup dengan kata cinta. Maksudnya di mana tuh Ya maksudnya zaman sekarang nggak ada tuh yang namanya pacaran kita harus mengandalkan cinta doang. Pasti butuh ini juga, dan pasti butuh yang bawah juga. Bener nggak? Gue bilang kayak sama dia kan. Dia malah ketawa ngakak lagi. Apa emang gue jiwanya pelawak ya? Kok dia dikit-dikit ngakak gitu, dikit-dikit dia ngakak. Aduh please deh, gue itu bukan ke arah sana tujuannya. Terus lah kayak gitu, gue langsung bilang kayak gini juga. By the way, kalau misalnya sendiri setiap pacaran nih, pengalaman nih ya gitu, masa sih yang modelan ini nggak banyak cewek-ceweknya dulu? Ini bisa aja katanya. Serius gue mau nanya, gue bilang gitu kan. Kalau pacaran gayanya itu kayak gimana sih? Apakah ngelakuin sampai full nggak tuh? Full kayak gimana? Ya pacaran yang bener-bener sampai titik dimana tuh memiliki pacar seutuhnya, lahir dan batin gitu maksud gue. Dia malah makin ketawa lagi, ngelantur nih, makin ngelantur obrolannya. Serius sama aku mah enjoy aja gitu, nggak usah jaim-jaiman. Gimana tuh? Ayo jawab. Apa mesti gue dulu yang jawab nih? Ya udah katanya. Iya sih, jujur katanya. Kalau emang pacaran ala-ala aku juga seperti itu pasti ngelakuin. Ketika gue udah mendengar kata-kata ngelakuin, that is the point. Itulah poin penting yang akhirnya gue bakalan angkat ke permukaan. Kok gitu sih Kim? Ya karena itu emang salah satu petanda akhirnya gue bisa ngebelok-belokin deh gitu istilahnya. Oh jadi kalau pacaran pasti main ya? Ya nggak selalu sih gimana ceweknya dan gimana akunya juga. Maksudnya ya kalau ceweknya memang selalu mengundang ya pasti kayak gitu. Kalau enggak ya kayak juga sih. Kalau sendiri gimana? Nah dia nanya balik sama gue tuh. Aduh, ada lagi. Kenapa? Kok aduh katanya?
Ya kalau aku masih beda sih pacarannya. Beda gimana? Ya pokoknya beda sama kayak deh gitu. Beda kayak gimana katanya, dia makin kekeh, kita jadi kayak akrab gitu loh guys. Beda, ya udah beda kayak gimana katanya. Beda nih, sekarang aku lihat aja aku suka. Itu gue langsung spontan bilang kayak gitu. Dia cuma bilang kayak gini, ini mah ngelantur banget di ngelawak katanya. Serius, aku pas ketemu tuh suka. Ya suka lah sama cowok ke cowok. Maksudnya suka gimana tuh, dia makin bingung. Ya udah deh, saatnya gue untuk menerangkan siapa diri gue sebenarnya sama dia. Dan ini adalah salah satu trik yang selalu gue ya pakai gitu ke cowok-cowok strike, apalagi cowok-cowok yang baru gue ketemuin gitu. Kenapa kok lu gitu sih Kim? Karena itu emang bagian dari suatu cara guys. Kalau lo nggak gitu, lo nggak akan pernah dapetin. Karena gue tuh istilahnya tuh bener-bener nekat dan tetap ya ngebaca karakter juga dan ngebaca situasi juga. Ya karena aku tuh emang suka yang model-model anak kayak gini. Dia langsung bingung, tapi kayaknya gue yakin dia udah paham. Oh iya, ngerti. Ketika gue udah bilang gitu, suara dia dipelanin tuh. Entah dia udah mulai ilfeel atau udah mulai jaga jarak karena gue mungkin sukanya sama cowok lagi atau gimana, gue nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa sih, santai aja. Yang namanya mau cowok apapun juga aku mah asik-asik aja kok. Yang penting berteman baik mah sama siapa aja. Alah klise. Ya gitulah pokoknya aku mah intinya emang sukanya sama cowok gitu kan, dan lihat aku juga aku suka lah. Bisa aja jangan bilang gitu dah katanya, ntar gue baper. Jadi ngomongnya jadi lu gue ini setelah tahu gue kayak gini. Serius gak apa-apa baper juga, itu yang gue harapin. Gue ngakak lagi di sana dan dia juga ketawa lagi gitu. Singkat cerita obrolan pun makin seru dan makin seru. Terus tiba-tiba nih guys, tiba-tiba dia itu kayak muncul rasa kepo sama dunia pelangi. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini, emang kayak gimana sih kalau di dunia tuh permainan dan pacarannya kok kepo ya? Soalnya aku juga emang kadang-kadang suka ketemu sih akun-akun kayak di MyChat tuh yang nge-share duluan tuh cowok-cowok gitu, dan kayaknya tuh gue jadi penasaran kayak gimana mumpung ada orangnya yang memang di dunianya gitu. Coba dong, pengen tahu. Akhirnya gue jelasin lah, singkat cerita udah gue jelasin, edukasiin, dia ngerti, dia paham tentang dunia pelangi dan cowok kayak gimana. Dan langsung gue liatin salah satu video pelangi koleksi gue. Lu punya koleksi juga Kim? Ya punya lah. Lu pengen DM di IG ya. Jadi setelah gue kasih tunjukin tuh video ya, alias video pelangi, ya udah deh, akhirnya dia pun paham secara teori dan praktek. Setelah beberapa saat dia ngeliat, terus gue langsung bilang kayak gini, hayo gimana setelah ngeliat, mau penasaran atau gimana? Enggak gila katanya, enggak akan mungkin, cukup tahu aja aku mah, enggak gituan juga. Gak asik gitu kan. Serius, jangan gitu, nanti one day tiba-tiba ada kesempatan sama cowok main jadi ngejilat ludah sendiri gitu kan, bilang kayak gitu. Ih serius. Ya udah deh kalau kayak gitu. Dan tak terasa nih waktu tuh udah kayak hampir sejam kita ngobrol kayak gituan guys. Dan ketika itu juga mungkin dia tuh udah mau mulai tutup. Ya udah deh, kayaknya mau tutup ya. Ya nih mau tutup, udah malam juga. Ya udah, berapa americanonya? Udah nggak usah bayar. Lah gimana ceritanya nggak usah bayar? Ya udah nggak apa-apa katanya, asik sih, jadi seru. Ya tanda pertemanan aja. Nggak mau, gue pokoknya pengen bayar. Nggak usah, serius. Bayar aja, nggak usah. Aduh jangan bikin gue nggak enak deh, gue bilang kayak gitu kan. Ya udah kalau misalnya emang kayak enakin aja. Ya pengen dienakin. Ya udah enakin. Ya udah yuk enakin aku di hotel. Dia bilang kayak gitu. Dia diem, senyum. Gimana? Yuk, kan kamu ngasih aku kopi gratis, ya kan aku juga mau ngasih kamu keenakan gratis gitu. Keenakan bahasanya, kenikmatan kali Kim. Aduh, setelah kayak gitu terus gimana tuh Kim? Ya akhirnya gue pun rayu.
rayu, kanan kiri, gue rayu. Gue tuh nggak pernah menyerah gitu ketika ada target yang menurut gue tuh cocok, cek orang mana, orang Mars mah. Ya udah, akhirnya gue pun rayu dia sampai pada akhirnya dia pun mengiyahkan, guys. Itu bener-bener kayak, lu kok bisa sih Kim? Ya yang namanya perjuangan, yang namanya usaha nggak akan mengkhianati hasil. Itu yang selalu gue pegang teguh, prinsip itu. Akhirnya dia pun mau. Setelah tutup kedai, gue tungguin tuh di depan tempat dia ini, dan dia tuh langsung bilang kayak gini, tapi aku mau naruh barang dulu nih, gimana? Nanti aku kesana aja deh, kamu tunggu di lobi, jangan dulu masuk. Beneran ya, jangan bohong kan? Enggak lah, tenang aja. Emang di mana rumahnya? Nggak jauh kok dari sini. Ya udah, akhirnya dia pun pergi nganterin gerobaknya itu, dan gue pun langsung menuju ke lobi hotel. Gue nunggu di lobi hotel kurang lebih 10 menitan. Nih anak nggak balik lagi, kayaknya gue dibohongin deh. Itu bagian trik dia mungkin kali buat menghindari gue. Aduh, sialan gitu kan. Awalnya gue udah bete tuh. Tiba-tiba ketika gue lagi duduk, ada yang masuk tuh ke pintu biasa, pintu masuk hotel kan. Ternyata dia, dan dengan pakaian yang udah agak sedikit rapi dan pakai sweater. Widih, makin ganteng aja nih gitu ya. Ya udah deh, akhirnya gue nyamperin dia, langsung naik ke lantai atas. Yuk langsung lah. Ketika di lift pun gue udah mulai serang ngeliat dia, guys. Apalagi dengan suasana yang berduaan kayak gitu tuh udah menambah adrenalin gue makin deg. Lu bisa ngerasain gak deg-degannya kayak gimana? Pokoknya deg sampai tiba akhirnya gue pun keluar dari lift dan menuju ke kamar gue. Silakan masuklah dia. Oh, jadi ini ya kamar hotelnya. Iya, kenapa gitu? Ya nyaman banget dan suka banget. Padahal deketan kita, tapi gak pernah banget masuk ke sini kalau bukan karena kamu, katanya. Aduh, bisa aja, nggak usah panggil deh, panggil Kim aja. Aja. Ya udah, dia pun duduk, stay dan diam. Gue pun langsung ke kamar mandi sebentar, cuci muka karena nggak enak nih. Setelah kayak gitu, kita pun ngobrol di sana. Ya udah, gimana? Mau nyoba? Mau lanjut? Apaan nih katanya? Ya, masih dijelasin lagi. Seriusan, mau nggak? Aduh, gimana ya? Gue langsung mulai beraksi. Jadi waktu itu gue mulai open close duluan. Biasa awalnya area atas dan area bawah. Terus akhirnya gue cuma pakai boxer doang. Tuh mau ngapain, udah buka-bukaan katanya. Ya terserah lah, mau ngapain aja. Terus dia pun kayaknya lama-kelamaan kayak gak enak gitu. Tiba-tiba ya udah kayak gitu. Tiba-tiba dia langsung buka kaosnya, guys, dan terlihat jelas sekarang bodinya. Oh my god, ternyata emang bodinya keren gitu. Dan ini memang body dia suka olahraga. Terus gue pun sedikit agak muji sama dia. By the way, suka olahraga juga. Ya sukalah nge-gym. Di mana? Ya di tempat sana. Oh pantesan badannya bagus. Suka deh. Mulai deh katanya gitu. Ya udah, bawa juga dong gitu kan. Oh juga emang perlu lah. Akhirnya dia pun nurut deh pokoknya. Setelah kayak gitu udah sama-sama pakai boxer doang tuh. Ya udah, kita pun akhirnya rebahan bareng. Ketika rebahan agak beberapa detik gue diem, dia pun diem. Ya udah, daripada suasana makin hening, gue langsung ngeluarin handphone, gue play itu video pelangi ke mukanya dia. Ketika kayak gitu dia nonton otomatis, dan gue pun mulai ngelakuin gerakan tangan awalnya sambil dia nonton. Awal-awal sih dia agak bergerak, tapi lama-kelamaan dia diam, pasrah. Dan akhirnya gue pun mulai leluasa merasakan setiap pojok dan titik di badannya. Aduh, pokoknya area atas, area bawah, tengah, pokoknya semuanya gue ini deh gitu, gue jamah. Bahasa lo. Terus gimana tuh Kim? Ya seperti biasa, karena dia sambil nonton video pelangi. Ketika gue mulai menyentuh titik tengahnya, buset dah. Kenapa Kim? Kok size-nya itu kayak
keukuran biasa ya. Maksudnya ya ketika gue pegang itu it's big. Seriusan Kim? Iya, padahal masih pakai boxer dan oh my god, this is the very very big lagi. Dan gue seneng banget waktu itu. Dan ketika gue udah mulai memegang titik tengahnya itu, karena udah mulai bangkit sanjaya banget ya, ya udah akhirnya gue pun mulai pelan-pelan nurunin untuk boxernya. Ya diem aja, karena gue kasih video pelangnya yang cukup lama durasinya. Ketika kayak gitu, ya udah, ketika sambil nonton video pelangnya, gue pun pelan-pelan sambil memulai yang namanya karaoke. Pelan-pelan. Pertama sih seperti biasa, merasakan aromanya. Gue yakin tadi dia nggak mandi dan aromanya memang bercampur dengan keringat dia dari sore sampai barusan kali ya. Cukup membuat gue sangat naik ya dengan merasakan aromanya itu. Rasanya itu bener-bener deh mantap surantap. Ya udah, akhirnya gue pun mulai ngelakuin karaoke pelan-pelan dan pelan. Singkat cerita, tiba-tiba dia pun mengeluarkan ekspresi guys dari suaranya. Ya iyalah, di karaoke siapa sih yang tahan gitu kan, apalagi dengan cara gue yang pasti berbeza sama yang lainnya. Setelah gue puas karaoke, video pun tak lama kemudian udah kelar. Dia langsung diem dan matanya kayak merem kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue pun mulai berjalan dari setelah karaoke naik ke atas, gue ke area sini. Dan setelah kayak gitu gue mencoba ke ininya untuk begini. Awalnya sih dia agak menolak gitu, cuman gue paksa, akhirnya dia mau dan kita akhirnya begini. Wow, it's bener-bener seneng banget gue itu guys malam hari itu. Ya memang sih kesannya kayak maksa, tapi gue suka gitu. Setelah kayak gitu ngapain tuh Kim? Ya udah, kita pun pemanasan. Gue nyuruh dia buat beraksi, jadi gue yang diem. Gantian yuk, gantian gimana? Kamu yang ngelakuin. Gak bisa, coba aja dulu. Ya udah katanya. Jadi gue yang di bawah. Ya awal-awal sih kaku, tapi lama-kelamaan ya mungkin karena emang udah terbiasa sama cewek kali ya. Normal dan berjalan dengan sesuai keinginan gue guys. Kita pun melakukan pemanasan yang super duper panas. Walaupun gue yakin itu pengalaman pertama buat dia sama cowok. Setelah gue mulai merasakan pemanasan sama dia yang bener-bener naik banget, dan gue udah mulai ngerasain hal yang kayaknya gak tahan gitu. Ya udah, akhirnya gue pun bilang sama dia, yuk gimana katanya. Udah, lalu gue yang mempersiapkan segala sesuatunya sampai dengan posisi yang bener-bener gue pengenin. Terus yuk gue arahin. Ya udah katanya. Jadi kita berdua tuh kayak udah makin intens dan deket setelah kita mau ngelakuin itu guys. Terus gimana Kim? Ya udah, akhirnya pelan-pelan kita ngelakuin hal tersebut. Rasanya gimana tuh? Rasanya agak kesulitan sih awal-awal. Tapi karena gue arahin 3 kali langsung. Terus setelah itu gimana tuh? Ya awalnya dia ngegerakin aja gitu. Cuman lama-kelamaan sih enjoy, nyaman, dan lanjut deh gitu. Terus setelah kayak gitu, gue udah nyaman, dia udah nyaman, ya kita berdua ngelakuin hal itu dengan sangat enjoy dan menikmatinya. Sekali juga sambil mainin ini juga sih, tapi nggak sering. Itu kan style pertama. Terus style kedua juga langsung ke gue ngebelakangin dia dan dia pun dari belakang. Dari sanalah mungkin itu yang harusnya gue nggak ngelakuin dulu gitu. Kenapa? Ya you know lah, kalau style kayak gitu tuh bikin kayak cepet tumpah. Dan benar saja guys, padahal baru beberapa saat dari yang first style gitu, terus gue langsung kasih ke gaya berikutnya dengan seperti itu. Tak lama kemudian, entah karena dia mungkin kayak nakal atau gimana, atau emang kayak gimana juga nggak tahu gue, tumpah guys. Padahal belum lama sih, cuman ya oke lah gitu, nggak apa-apa untuk pertama kali sih gitu kata gue ya.
ya good lah loh ya. Terus di mana tuh? Ya di dalam lah. Ya di mana lagi gitu kan. Dan itu rasanya sih mantep banget kan, gue suka banget. Akhirnya gue ngedapetin dia sampai bener-bener full, dan dia pun mau setelah gue berusaha ngerayu-rayu dia guys. Banget deh pokoknya. Terus setelah itu ya dia pun langsung buru-buru kamar mandi ya, karena mungkin udah ngerasa nggak nyaman kalau udah sadar gitu. Dia clean up, terus dia keluar lagi udah dengan kondisi seperti biasa yang awalnya pakai kaos dan celana. Lalu gue pun juga sama, udah clean up juga. Kita pun ngobrol lagi. Gimana rasanya? Rasanya ya? Iya, gimana, pengen tahu. Pokoknya beda kalau sama cowok. Maksudnya ya lebih kerasa ke cowok sih daripada cewek. Asik, itu poinnya. Berarti nanti bisa nyobain lagi dong. Dia cuma senyum-senyum aja tuh. Yang jelas mantep ya, mantep. Yes, itulah guys pengalaman gue pertama kalinya main sama si Kang Kopi itu penuh dengan apa ya, kejutan-kejutan, dan sampai gue dapetin bener-bener kayak gue seneng banget deh pokoknya. Terus Kim, setelah itu kalian ngapain tuh? Penasaran? Nantikan di video berikutnya. Oke? Thank you for watching ya. Pokoknya semoga kalian terhibur untuk di video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalain tombol loncengnya. Oke? See you next time.